keselamatan dalam menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang telah kita lewati. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memenuhi panggilannya, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta untuk menikmati firman-Nya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pada hari ini ada sukacita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena hari ini kita berhimpun dan bersukaria mengingat kisah dari Bethlehem ketika lahirnya Sang Juru Selamat yang telah menebus dosa manusia. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Bethlehem. Lihatlah lahir Raja Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Malah dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Mari kita berdiri Bapak Ibu, memuji Tuhan, melihat diri kami. Melihat bentangnya, datang orang maju menghantar kemenanganmu. Sang bintang mempersembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan memberi ilham kepada Mika tentang nubuatan tempat kedatangan Tuhan Allah menjadi manusia melalui rahim seorang perawan Maria demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan itu digenapi 700 tahun kemudian melalui keterangan Injil Lukas yang menulis demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka serahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam amin. Mari kita bersama-sama menyalakan lilin malam Natal. Kita iringi dengan pujian Malam Kudus. Maha Kudus,
pujian dari PWNI. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama beresponsoria secara bergiliran. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, perkasa, Bapa yang kekal. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pula berkata, awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Adalah tumpuan tangan, api berjalan di hadapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling dunia. Bumi melihatnya dan lurus seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan epistel. Epistel hari ini diambil dari Titus 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jika ada yang ingin mempersembahkan pujian bagi Tuhan, dipersilakan.
Kembali kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari NRM 253 di dalam panggilan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Engkau sang firman, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar kami diterangi dan mengingat keadaan 2000 tahun yang lalu. Bawalah kami ke suasana itu di Bethlehem Efrata, sehingga bukan saja kami dapat memahami apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria, tapi juga kami bergembira karena kami tahu Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Itulah sebabnya sekalipun sunyi senyap, itu membuat kami tentram karena Engkau sedang bersama dengan kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk menyambut dan menerima sang firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kita dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca untuk kita sekalian Bapak Ibu dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat dia, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan kita yang membaca, tetapi juga pada malam ini disebutkan karena bumi bulat dan berputar, semuanya akan menemukan tanggal yang sama pada hari ini adalah ibadah malam Natal. Kalau sampai kita, Bapak Ibu saudaraku, tidak ingat peristiwa besar ini, dan kita tidak datang ke persekutuan seperti orang-orang para gembala ini menemui bayi Yesus di Bethlehem Efrata, itu satu gambaran bahwa kita bukan saja ketinggalan berita, tetapi juga kita, Bapak Ibu saudaraku, sama seperti orang-orang yang ada di Bethlehem Efrata 2000 tahun yang lalu. Di tengah keramaian cacah jiwa atau sensus penduduk pada waktu Kirenius wali negeri di sana, dan mereka dari berbagai penjuru kembali ke kampung halamannya untuk dicatat. Tetapi firman Tuhan menjelaskan cuma 2 kelompok manusia yang bersukacita dengan kelahiran dan menemukan Yesus. Siapakah mereka, Bapak Ibu? Yang pertama disebutkan dalam firman Tuhan ini adalah orang Majus. Mereka datang dari timur mencari Yesus, dituntun dengan astrologi dunia perbintangan, dan mereka menemukan Yesus. Yang kedua adalah para gembala-gembala. Dan Bapak Ibu saudaraku, mereka adalah orang atau kelompok orang yang berbahagia. Itulah sebabnya saya selalu senang sekali malam penghayatan Natal seperti malam ini. Bukan saja Bapak Ibu saudaraku, orang-orang mengerti tentang mengapa mencari Yesus, tetapi lebih daripada itu berjumpa dengan Yesus sebagai kesukaan besar dalam sejarah hidup seseorang. Boleh saja seseorang, Bapak Ibu, memiliki suatu ekspektasi yang besar dalam hidupnya, tetapi ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, sebenarnya dia masih dalam kategori miskin.
Boleh saja Bapak Ibu seseorang dalam hidupnya kekurangan dan porak-poranda oleh ekonomi, dan mungkin berpakaian compang-camping dan jalan ke sana kemari karena tidak mempunyai ongkos untuk membayar transportasi. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, sesungguhnya dia menjadi pribadi yang lebih kaya dari siapapun juga. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, masa Advent, Natal dan Tahun Baru selalu menemukan topik-topik, tema-tema firman Tuhan yang begitu realistis. Bukan sesuatu yang kita tidak hidupi, tetapi sesuatu yang betul-betul kita hidup dalam keseharian dengan topik-topik tersebut. Apa itu Bapak Ibu? Topik yang paling sering dibahas yaitu kemustahilan demi kemustahilan. Bapak Ibu saudaraku, ini sesuatu berita yang sangat menggembirakan kita. Disinilah kita diperhadapkan Bapak Ibu saudaraku kemustahilan. Apa itu kemustahilan? Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau orang tidak haus dan rindu beribadah di Advent, malam penghayatan Natal, di Natal sampai Tahun Baru, berarti dia sangat mencintai kemustahilan di dalam hidupnya. Sebab ternyata Bapak Ibu saudaraku, ada begitu banyak kesaksian orang, jutaan orang di tengah dunia ini, dia memiliki satu perspektif yang benar tentang dirinya karena dia mengikuti ibadah Natal, Advent, dan seterusnya. Demikian juga dengan Paskah. Bukan berarti ibadah-ibadah yang lain itu tidak penting, sama pentingnya. Tetapi Natal itu berbicara tentang sesuatu yang mustahil. Ketika banyak orang dunia hari ini di medsos, di TikTok, Bapak Ibu, berdebat habis-habisan dan memposting sesuatu yang menurut dia tidak mungkin dan mustahil bagi dia, dan itu adalah dirinya yang sebenarnya dipertontonkan dalam kebodohannya di tengah dunia ini. Maka ketika banyak orang di TikTok itu berkata, tidak mungkinlah Allah mau menjadi manusia, Allah yang bagaimana itu? Saya terkadang hanya memperhatikannya dengan rasa miris. Jikalau Allah menurut konsepsi dia adalah sesuatu yang mempraktekkan hidupnya seperti yang dia mau, berarti Allah yang dia pikirkan itu adalah Allah yang sama berdosanya dengan diri. Bukankah kita ini memikirkan tentang yang tidak berdosa, yaitu wujud Allah? Kita harus menundukkan pikiran kita itu baru mengerti tentang keabsolutan Tuhan Allah, Bapak Ibu. Maka ketika mereka mempertanyakan, bagaimana kalian mempunyai Tuhan datang menjadi manusia dan di surga sedang dalam kosong? Maka ketika kita menyatakan di surga tidak kosong, firman yang berdaging, bagaimana itu mungkin? Maka timbullah ejek mengejek. Dan banyak orang Kristen tidak mampu memahami itu, dan kemudian mereka melarikan diri dari dunia kenyataan dan menganggap betul memang Tuhan itu tidak benar. Tetapi hari ini kita melihat kedalaman firman ini, Bapak Ibu, topik yang paling sering dibahas yaitu kemustahilan seorang perawan mengandung, dan kemustahilan bagi seorang ibu yang sudah kategori nenek keriput yang bernama Elizabeth mengandung. Maka saya, Bapak Ibu, cenderung kita menyatakan ketika membela imam kita, tidak usah kita yang membela, biarkan firman Tuhan ini membela dirinya. Kita tidak perlu membela agama kita lalu membuat front pembela Kristen, FPK, lalu kemana-mana demo dan mengangkat spanduk.
Jikalau ada penista-penista Alkitab dan gereja, nanti mereka berdemo berjilid-jilid. Tidak perlu. Sebab absolut hierarkinya Tuhan Allah tidak perlu dibela. Yang perlu pembelaan itu kita manusia yang berdosa ini, Bapak. Itulah pada bagian ini kita menemukan hal-hal kemustahilan itu, Bapak Ibu, dikurai oleh Tuhan supaya dalam pengertian kita sebagai manusia, kita memahami kabar berita tersebut menjadi kesukaan besar. Ketika disebutkan firman Tuhan, Bapak Ibu, Maria di Alkitab kan sering disebut, tidak hanya Maria bin ini, ya tidak disebutkan juga nama ayahnya mengikuti dia, tapi selalu disebutkan Maria tunangan Yusuf. Mereka, Bapak Ibu saudaraku, belum disebutkan mempunyai hubungan perkawinan. Karena dalam tradisi Yahudi perkawinan itu ada 2 kali. Yang pertama itu pertunangan. Dan nanti yang kedua deklarasi, pensahkan, disahkan, mensahkan. Lalu kemudian menjadi suami istri. Pada waktu Maria itu mengandung, belum suami istri. Bahkan dalam terjemahan lain itu, Bapak Ibu, menjelaskan kepada kita, disebutkan perawan Maria mengandung. Pada waktu itu belum ditemukan teknologi bayi tabung yang memungkinkan seorang gadis bisa hamil dengan disuntikkan sperma ke sel telurnya melalui satu operasi yang dahsyat, keren. Itulah sebabnya di beberapa negara, Bapak Ibu, boleh disebutkan pinjam rahim. Di India misalnya, di Bangladesh misalnya, boleh. Saya pengen punya anak, pinjam rahimnya si A, bayar, bikin kontraknya. Nanti secara hukum dia anak saya lahir tanpa ikatan apa-apa. Itu hukum-hukum sipil mengatur itu. Tetapi pada bagian ini, Bapak Ibu, tidak lazim pada zaman itu orang Israel, orang yang beragama Yahudi, hamil kalau belum bersuami. Hukumannya jelas. Maka ketika kita menemukan di dalam Injil Yohanes, di sana disebutkan perempuan itu yang kedapatan berzina pasti dihukum rajam. Rajam itu dilempar dengan batu oleh orang-orang sampai mati. Itu hukumannya. Dan tentu menyakitkan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika menemukan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan tadi kepada kita, bahwa seorang perawan mengandung, dan disebutkan juga seorang ibu tua yang mandul yang bernama Elizabeth, itulah yang menjadi kemustahilan bagi orang dunia. Tetapi ketika kita berbicara dari sisi Tuhan Allah, Bapak Ibu, firman Tuhan itu menjadi kesukaan besar bagi kita. Ayat 14 tadi menyebutkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kadang kita nggak mengerti kemana ini ayat ini dan dari mana, apa maksudnya. Dan ini tema Natal PGI, Bapak Ibu. Ayat ini penjelasannya, Bapak Ibu, menunjuk ke pasal 1 ayat yang ke-37. Ya, coba kita lihat di pasal 1 ayat 37. Ya, sudah menemukan Bapak Ibu? Coba kita baca, dikatakan di sana. Ayat 37 pasal 1. Jadi ayat kutipan ayat yang ke-37 tadi, ya, di ayat 14 tadi Bapak Ibu, menunjuk ke sini. Ayat 37 ini. Ya. Apa disebutkan di sana? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu ketika disebutkan dalam firman kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bagi kita ini awam-awam sekali tema ini. Nas ini yang dipilih PGI dan KWI. Tetapi ternyata setelah saya telusuri Bapak Ibu di beberapa terjemahan, dan ternyata menunjuk ke ayat yang ke-37 pasal 1, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keren bukan Bapak Ibu? Di dalam teks asli itu Bapak Ibu saya baca untuk kita dikatakan demikian. Hoti o adunestese to teo panrema. Bahasa apa itu Pak Pendeta? Ini bahasa Yunani Bapak Ibu. Jadi yang kita baca ini tafsiran. Makanya sering kita digugat orang-orang dan bahkan mahasiswa banyak yang kalah debat dengan tetangga kita. Nggak asli Alkitab, berubah-ubah terus. Apalagi sekarang muncul TV2, terjemahan baru 2. Banyak orang nggak bisa menjawab. Muncul pula itu di TikTok itu, ya, yang nggak ngerti sesuatu tentang Alkitab. Dia jawab makin dia nggak bisa kendalikan. Bapak Ibu, terjemahan ini bisa keliru. Terjemahan ini bisa salah karena diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Tetapi teks aslinya disebutkan Bapak Ibu, hoti o adunestese to teo panrema. Pernah mendengar kata anestesi? Anestesi Bapak Ibu di dunia kedokteran pasti ngerti. Kalau di anestesi di pipi saya sebelah kiri, maka tergantung kadar anestesinya, maka sekitar situ pasti tidak ada rasa. Kalau di anestesi lebih banyak, ya mati semua, mati rasa. Maka adunestese dari kata aduneteo yang artinya adalah dapat terjadi. Kan menurut orang-orang ilmu perdukunan kan tidak mungkin terjadi mati rasa dalam tubuh kita kecuali ada memang di dalamnya penyakit seperti stroke. Tapi anestesi bisa membuat orang mati rasa, tapi dalam kurun waktu tertentu. Kalau di anestesi di bagian mana tubuh kita tergantung radiusnya, seberapa yang mau dikehendaki, dia akan mati rasa di sana. Berarti dapat terjadi, artinya Bapak Ibu. Itu artinya bukan sesuatu kemustahilan. Itu artinya adalah sesuatu yang bisa terjadi dan keharusan istilahnya bagi Allah. Berarti kemuliaan bagi Allah yang disebutkan pada ayat yang ke-37 ini Bapak Ibu menunjukkan bisa terjadi. Coba kita cek diri kita. Saat ini kita berada di ruangan ini. Pernah nggak 5 tahun yang lalu kita pikirkan kita beribadah di sini, berjumpa di sini, ketemu di sini? Jangankan 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu pun saya belum pernah bertemu dengan Amos. Nggak terpikir saya bagaimana wajahnya Amos dan siapa Amos. Tapi ketika saya bertemu dengan Amos, itulah yang disebut dapat terjadi. Itu artinya Bapak Ibu tidak ada yang terjadi dalam hidup kita ini secara kebetulan. Jadi kalau ada yang berkata, Pak Pendeta, saya sekarang kok begini, ya memang begitulah yang dapat terjadi. Dicetuskan oleh beberapa bagian dalam hidup kita sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudara kita malas belajar, kita tidak sekolah, kan tidak mungkin kita menjadi direktur bank Indonesia. Direktur Bank Indonesia misalnya Bapak Badu, sementara Bapak Badu tidak tahu baca tulis. Itu mustahil. Dan itu tidak mungkin. Karena hukum-hukum ini juga kerunutan itu diperhatikan Tuhan. Tetapi ada bagian yang disebut pada firman Tuhan ini, bagian Tuhan itu Bapak Ibu sesuatu yang mustahil bagi kita, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Bahkan dalam terjemahan lain disebutkan harus terjadi
Adunestesi harus terjadi. Adunestesi. Kalau Keke diciptakan Tuhan menjadi perempuan, harus terjadi dia menjadi wanita. Kalau di tengah perjalanannya dia terkecoh dan dia terkesima dengan orang-orang lain dan pergi ke Bangkok, ke Thailand, mengubah jenis kelaminnya, bisa enggak? Bisa, tetapi Tuhan mengatakan itu tidak dapat terjadi. Kita sudah melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dengan memahami ayat 14 yang ternyata merujuk ke ayat 37 ini dapat terjadi, menunjukkan dua peristiwa besar sebelumnya, yaitu tentang kemustahilan bagi manusia tetapi menjadi kenyataan dan kesukaan besar. Sesuai dengan tema kita hari ini, kesukaan besar. Yang pertama dapat terjadi yaitu kemustahilan yang pertama, yaitu seorang ibu tua yang mandul mengandung. Gak ada dalam rumus dunia peradaban hari sampai dengan hari ini mandul melahirkan. Bapak Ibu saudaraku, tetapi orang yang subur bisa jadi mandul, iya. Tapi kalau orang yang mandul tidak akan pernah. Itu sudah hukumnya. Tetapi perhatikanlah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang dikandung oleh Elisabet. Yohanes Pembaptis mendahului kelahiran Yesus. Atau dengan kata lain, mendahului kedatangan Tuhan yang mau menjadi manusia. Banyak orang bertanya, mengapa Tuhan menjadi manusia, Pak Pendeta? Itu dari perspektif hukum Taurat Yahudi. Sebab dinyatakan yang berdosa adalah manusia, maka yang ditebus adalah manusia berdosa. Jadi bukan hanya dosanya yang ditebus Bapak Ibu, manusianya. Maka dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi kita yang berharga di mata Tuhan. Bukan dosa kita yang perlu dia tebus, kitanya Bapak Ibu. Itulah sebabnya di malam Natal penghayatan seperti ini kita semakin mengerti betapa berharganya hidup kita. Betapa ke depan hidup kita yang masih panjang Tuhan berikan bisa kita kelola dengan baik. Khususnya yang kaum milenial, yang muda-muda ini. Tetapi bagi kita orang-orang tua jangan putus asa, putus harapan, tetapi perbaiki apa yang masih sisa. Sebab Bapak Ibu saudaraku, kita belajar dari Elisabet, ibu yang tua itu. Berita tentang Elisabet akan mengandung diberitahukan oleh malaikat Gabriel saat Imam Zakaria suami Elisabet sedang mendapat tugas melayani ukupan di bait suci bait Allah pada waktu itu. Di dalam menyampaikan pesan Tuhan tentang Elisabet akan mengandung seorang bayi laki-laki yang harus dinamai Yohanes. Di dalam ayat 13 direspon Imam Zakaria dengan keraguan, sehingga akibatnya Imam Zakaria langsung menjadi bisu sampai kemudian bayi tersebut lahir, baru dia bisa berbicara. Ayat 63 dan ayat yang ke-64. Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang-orang pada masa pelayanan Imam Zakaria dan saudara-saudaranya serta tetangga-tetangganya bertemu dengan karya Tuhan Allah, yaitu ibu yang mandul dan tua mengandung dan melahirkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, berhubung Imam Zakaria dan Elisabet adalah pasangan suami istri, maka anak yang dikandung Elisabet adalah anak dari hasil pembuahan suami istri. Jadi jangan berpikir Yohanes Pembaptis itu lahir juga dari pembuahan ataupun datang dari surga, bukan. Yohanes Pembaptis itu murni dari pembenihan yang dilakukan oleh Imam Zakaria, ayahnya, dengan ibunya yang bernama Elisabet, tapi mandul. Sekalipun mereka subur Bapak Ibu, karena usianya sudah mendekati 70 tahun tidak mungkin. Kalau kita melihat di Banjarmasin ada nenek-nenek hampir 70 tahun hamil, bahasa Sumatera, bunting. Lalu dia jalan ke sana kemari, saya pingsan yang pertama sekali. Karena bagi saya itu mustahil.
Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu saudaraku, inilah yang menjadi bahan perguncingan orang-orang. Tentu Bapak Ibu, sama seperti kita kalau ada di Banjarmasin ini, seorang nenek itu menjadi bahan setiap siang, setiap sore, pokoknya berbulan-bulan sampai dia melahirkan bahan perbincangan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan membuat Zakaria diisu supaya dia tidak sibuk menjawab-jawab itu semua. Dan tentunya akan banyak orang sibuk mempertanyakan dan tetangga-tetangganya pun bergosip. Tetapi perhatikan pada bagian itu Bapak Ibu saudaraku, ketika peristiwa itu menjadi kemustahilan bagi sanak saudara keluarga Elisabet, tetangga-tetangga mereka, imam-imam, temannya, rekan pelayanan dari Imam Zakaria, maka Bapak Ibu perhatikan, Elisabet sudah berumur di atas 60 tahun. Sebab di dalam tradisi perimaman pada masa itu, gak ada imam yang diangkat usia 50 tahun. Pasti diangkat di atas 50 tahun. Dan disebutkan di sana ketika seseorang imam dapat melayani ukupan, biasanya kakinya diikat. Karena ketika Tuhan menampakkan diri di sana, dia bisa mati. Dan ketika Bapak Ibu saudaraku, Imam Zakaria menyalakan ukupan itu, berdiri di sampingnya malaikat itu, tapi dia tidak mati. Dan Bapak Ibu, kenapa diikat kakinya? Supaya kalau jatuh bisa ditarik. Sebab siapapun yang masuk ke ruang Maha Kudus itu akan mati juga. Itulah sebabnya hati-hati berteologi, menyatakan nyanyian-nyanyian yang kadang-kadang mendestruksi, merusak iman kita. Disebutkan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuklah, masuk. Biar hangus terbakar di situ. Harusnya kan disebut, kita masuk, berkeliling di altarnya. Bahkan ada lagunya Bapak Ibu. Disebutkan di dalam lagu itu, kita ada di altar Tuhan. Berani nggak di altar Tuhan? Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam tradisi gereja kita Metodis ada selalu 2 mimbar, bukan 1 menjulang tinggi. Karena ketika orang datang ke rumah ibadah, dia tidak hanya menemukan mimbar, tapi dia bertemu dengan salib. Oh ya, salibnya kecil. Orang bertemu salib, yang di bawah salib itu ditaruh anugerah, sarana anugerah, yaitu sakramen perjamuan kudus dan Alkitab. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pemberitaan dari salib itu melalui pulpit di sebelah kiri dan juga preaching di sebelah kanan ini Bapak. Itulah sebabnya ada teologinya, makanya kita selalu perjamuan kudus, kita tidak saling berhadapan, tapi kita menghadap altarnya Bapak. Inilah yang mendeskripsikan seperti apa yang dialami Zakaria sebagai imam pada waktu itu ketika dia bertugas membawa ukupan Bapak. Tetapi singkatnya, bahwa Elisabet itu yang sudah berumur dan juga mandul disebutkan dalam firman Tuhan itu mengandung. Bagaimana respon Bapak Ibu saudaraku, seorang nenek mengandung? Maka rumuskanlah dalam pikiran kita sendiri. Kalau kita generasi pramilenial pasti akan menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita generasi milenial itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita, hati-hati gnostik, tidak percaya pada kedaulatan Tuhan. Ada banyak hari-hari ini anak-anak muda tidak percaya pada kedaulatan Tuhan, tapi mereka tetap beribadah di gereja. Itulah sebabnya mereka desain gereja itu dengan lampu kelap-kelip. Ada seperti sorotan di diskotik dan di pub itu Bapak Ibu. Maka hati-hati kita mendesain gereja supaya gereja itu tetap menjadi sarana anugerah. Ketika orang memasuki gereja, dia bertemu dengan salib. Lalu di bawah salib itu Tuhan tawarkan sarana anugerah,
sakramen perjamuan dan sakramen baptisan. Dan itu semua diberitakan melalui pujian di sebelah kiri kita, pulpit. Dan juga diberitakan melalui mimbar sebagai preaching dari tempat ini. Satu pemahaman teologi yang dilakoni oleh Bapak Gereja kita, John Wesley. Sehingga kita diajarkan hari ini ke satu kedalaman hurnal yang kuat. Jadi puji-pujian itu tidak sekedar menyenangkan kita, tetapi yang utama adalah menyenangkan Tuhan. Dan dalam segala hal seperti yang kita temukan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kemustahilan yang kedua bagi manusia yaitu seorang gadis yang bertunangan dengan Yusuf yang disebutkan dalam firman Tuhan, perawan mengandung tanpa hubungan suami istri. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita berbicara tentang perawan, pasti saya disebutkan kuno. Pasti Pak Pendeta disebutkan orang yang ketinggalan zaman. Tapi firman Tuhan ini sangat hidup Bapak Ibu kepada kita. Dan itu disebutkan seorang gadis yang masih perawan mengandung. Kalau sekarang mungkin bisa pergi ke Singapura, beberapa rumah sakit di sana menyediakan sarana ini, tapi dengan undang-undang yang ketat. Sebab menyangkut dengan nanti yang disebut dengan historis. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Maria dipilih. Yang perawan itu dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, Tuhan Allah datang menggenapi nubuatan nabi-nabinya. Ribuan dan ratusan tahun sebelumnya, sebelum kedatangan Tuhan yang dikandung Maria 9 bulan. Jadi dikandung 9 bulan Bapak Ibu. Itu nanti hitungannya ini pas. Maka Bapak Ibu saudaraku jangan pernah meragukan 25 Desember itu hari Natal. Maka Bapak Ibu saudaraku ada hitung-hitungannya juga. Karena disebutkan di sana kan, pada hari ke-8 Yesus disunat. Itu Bapak Ibu. Itu pas kelahirannya itu di 25. Berarti Bapak Ibu kita teramat-amat banyak menerima info yang gak benar. Dan banyak orang Kristen hari ini termasuk dari mimbar-mimbar sebenarnya tidak benar. Karena di sana tidak ada salju. Dia lupa konteks ketika Yesus datang ke Bethlehem, lahirkan oleh Maria, Bapak Ibu. Suasana salju memang tidak ada. Tapi kan suasana pohon-pohon salju ini kan dari barat, dari Eropa. Dan kita jangan lupa bahwa gereja kita itu adalah gereja Kristen barat. Karena gereja Kristen timur yang dari Konstantinopel, Bapak Ibu, mereka ibadah sampai hari ini pakai sejadah. Dan mereka penuh mistisisme kalau beribadah. Itulah sebabnya mereka membakar ukupan, membakar pedupaan kalau dalam beribadah sebagai satu bagian wangi-wangian kepada Tuhan. Tetapi kita akan bersumber dari gereja barat yang biasanya ketat dengan masuk akal atau tidak. Itulah sebabnya pada bagian ini ribuan dan ratusan tahun yang lalu itu Bapak Ibu sudah dinubuatkan bahwa akan datang Tuhan Allah menjadi manusia. Di dalam Yesaya Bapak Ibu disebutkan jelas di sana, Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Jarak Yesaya 11 itu ke kelahiran Yesus di Efrata itu 700-an tahun. Dan mungkin 700-an tahun itu tidak bisa bergeser konteks bahasa dan keadaan, tetapi tetap sama. Itu artinya firman Tuhan memang betul disampaikan Tuhan dan dijaga Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan ada padanya.
Tentu Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Maria dipilih? Karena di hadapan Tuhan Maria itu adalah garis keturunan Mesias, yang adalah penebus, itu adalah dari keturunan Daud. Tidak boleh dari keturunan Damanik, sekalipun Damanik itu hebat-hebat. Misalnya, tidak boleh dari keturunan Gula, walaupun Gula itu hebat-hebat, tapi harus dari keturunan Daud. Sebab itu telah dinubuatkan ribuan tahun Bapak Ibu. Berarti Tuhan menggenapi ketika di dalam Lukas tadi disebutkan dia datang untuk lahir di Bethlehem itu. Tunas dari Isa itu Bapak Ibu, Maria dan Yusuf. Bagi manusia normal, proses yang panjang dan penantian yang sangat lama ini tentu membosankan. Bahkan ketika disampaikan Tuhan Allah melalui Nabi Maleakhi juga sekitar tahun 430 sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukankah sesuatu yang panjang sekali? Tetapi perhatikan bagaimana Tuhan itu datang menjadi manusia, itu dalam keadaan senyap dan sedikit orang yang menemukannya. Dan kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan yang mustahil bagi kita manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Sekalipun jarak cukup jauh, dikatakan kedatangan Tuhan Allah disebut lahir itu bukan saja soal kemustahilan, tetapi juga berbicara tentang apa yang Tuhan hendak lakukan sesuai dengan visinya. Dan Bapak Ibu berbicara tentang kemustahilan, siapakah yang memandang kelahiran Yesus sebagai kemustahilan itu? Orang yang pertama memandang kedatangan Yesus sebagai kemustahilan itu adalah Herodes. Sebab disebutkan di sana Bapak Ibu Saudaraku, Raja Herodes tahu dan mendengar berita itu, tapi cara merespon dia keliru dan salah. Apa yang dilakukan Raja Herodes Bapak Ibu? Dia tidak bertemu dengan Yesus dan tidak mencari Yesus, tetapi kemudian karena dia tahu dia telah ditipu oleh orang Majus, dia lakukan satu perintah. Bayi-bayi 2 tahun ke bawah di Bethlehem dibunuh. Maka disebutkan di sana seorang ibu menangisi anak-anaknya karena semuanya sudah mati, menjadi alas dari apa yang telah dilakukan oleh Herodes, memaknai kedatangan Tuhan dengan berlumuran darah Bapak. Hari-hari ini juga hal demikian sedang terjadi di banyak tempat. Memang mereka tidak melakukan pembunuhan seperti Herodes, tetapi ketika mereka memaknai Natal dengan cara yang keliru dan memaknai kedatangan Tuhan dengan cara yang keliru, maka sebenarnya mereka juga telah mirip seperti Raja Herodes, yaitu bertanya, di manakah Yesus Raja yang akan datang itu dilahirkan? Nanti kalau sudah bertemu, beritahu saya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tahu motifnya. Maka hari-hari ini kita perlu belajar tentang satu motif mengikut Tuhan, yaitu motif yang disebutkan Tuhan seperti Maria dan Yusuf, para gembala dan orang Majus. Mereka setia dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Maka hari-hari ini kesetiaan itu juga patut dan terus dipertanyakan. Kalau orang berkata, Bapak Ibu, saya sudah cukup setia, proses waktu yang akan menentukan. Kalau orang berkata, Bapak Ibu, saya kan sudah setia menjadi orang Kristen dari kecil sampai hari ini. Oh ya, betul kan? Sebab ternyata Bapak Ibu, awal yang baik juga harus diisi dengan proses yang baik dan berakhir dengan baik. Jangan kita mengikuti Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, baik di awal dan menggebu-gebu,
tapi ketika berproses di tengah-tengah compang-camping, tapi ketika terakhir nantinya tidak ada dan tidak kelihatan, dan tidak ada satupun dia di sana. Apa motifnya? Hanya dia dan Tuhanlah yang tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam amanat khotbah ini dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Penjelasan amanat teks tadi kepada kita mengajarkan kita tentang dua hal. Yang pertama, Tuhan Allah itu adalah pribadi yang tidak terselami cara dan kerjanya sampai hari ini. Itulah sebabnya jangan ikat Tuhan dengan menurutmu. Allah itu bukan patung dan dewa yang hanya duduk di kursi goyang dan manggut-manggut. Tuhan itu adalah roh dan dinamis, bergerak. Dia tidak dibatasi oleh ruang waktu. Itulah sebabnya mesti dengan roh kita baru kita paham tentang Tuhan dan karya serta kehendaknya di dalam hidup kita, Bapak. Hari-hari ini kalau kita mengikut Tuhan karena ikut-ikutan, berhentilah sejenak. Ada kalanya mengikut-ikut itu capek. Pengikut itu capek. Tapi ketika kita berkata bahwa kita sudah seperti gembala, ketika para gembala itu, Bapak Ibu saudaraku, yang tadinya ketakutan bertemu dengan malaikat itu karena bersinar melampaui ekspektasi yang mereka pikirkan, malaikat itu berkata, jangan takut. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Tapi kemudian ketika mereka para gembala itu mulai berembuk, Bapak Ibu, mereka menemui Sang Firman atau Yesus, Allah yang datang itu, yang lahir di kandang domba. Disebutkan di palungan, disebutkan dengan kain lampin. Semiskin-miskinnya kita, Bapak Ibu, gak pernah kita dilahirkan dengan kain lampin. Kalau orang Banjarmasin tidak tahu kata lampin, kita belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lampin itu dalam bahasa Sumatera namanya gombal. Jadi kalau sudah disebutkan, maaf, kalau di kampung kami ayam sedang bertelur, tanpa kita persiapkan tempat bertelurnya, maka ditaruhlah kain-kain seperti itu di situ. Dan kami pernah praktekkan itu di Tanjung Uban. Ayam bertelur di atas atap, karena kami tidak tahu kapan ayam ini bertelur. Lalu pada bertelur di atas atap, jatuh. Akhirnya saya ambil kardus. Saya tanya, ada nggak kain-kain gombal? Ambil, tarik di gudang, ambil, taruh di situ. Itulah lampin, Bapak. Kain-kain yang tidak begitu penting. Maka ketika ada mimbar-mimbar menyebut bahwa Yesus bukan lahir dalam kehinaan. Jadi kain gombal itu namanya apa, Bapak Ibu? Kemewahan kan? Bukankah itu telah bercerita bahwa firman Tuhan ini menjelaskan Yesus dibungkus dengan kain lampin? Berarti ini menandakan kepada kita hari ini yang kedua, Bapak Ibu, orang yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa melihat Yesus yang adalah kenyataan. Jadi orang yang berbahagia itu, Bapak Ibu, yang melihat Yesus dengan kenyataan. Bukan melihat Yesus dengan sesuatu pengharapan melampaui apa yang dialami hidupnya. Makanya saya sangat setuju sekali ketika banyak orang bertemu dengan Yesus. Tidak persoalan dia mau mendapat apa-apa dari Yesus. Yang penting Yesus mendapat apa-apa dari orang itu tentang keyakinannya, maka itu sudah cukup bagi orang tersebut. Dan Bapak Ibu mengajarkan kepada kita hari ini, jadilah pengikut Tuhan yang hidup karena digerakkan oleh perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang lahir bagi setiap orang secara pribadi. Jangan lagi kita
hidup bersama Yesus yang karena kata orang. Dan saya yakin kalau orang-orang seperti itu tidak akan kuat dalam kesetiaan. Kalau orang Bapak Ibu saudaraku berkata ini dan itu di kepanitiaan, saya kadang-kadang tidak percaya. Dalam pelayanan yang hampir 35 tahun Bapak Ibu, saya berani berkata seringkali kita manusia bertemu dengan Yesus yang menurut kacamata kita itu sudah mewakili Yesus, tapi sebenarnya tidak. Ternyata ego kita yang kita temukan sendiri. John Calvin menyebutnya bertemu dengan bayangannya sendiri. Maka Bapak Ibu saudaraku, gereja-gereja yang berbasis Calvin cenderung mereka mengajarkan supaya logika mendahului segala sesuatu penerimaan tentang imannya. Maka kita di dalam bimbingan John Wesley, berilah seluas-luasnya experience, pengalaman bersama Tuhan. Dari pengalaman itulah kita bisa merumuskan seperti apa kita bertemu Yesus. Maka ketika Yohanes bertemu Yesus menurut pengalamannya, Ibu Supitri bertemu Yesus pengalamannya, maka pengalaman-pengalaman inilah kita kumpulkan. Lahirlah di sini Yesus seperti di Bethlehem, di Efrata, karena kita telah mengalami. Kata lain Bapak Ibu, jangan ceritakan Yesus yang kau tidak alami. Jangan ceritakan Yesus yang menurut kata orang. Jangan pahami Yesus, aminkan yang tidak engkau temukan. Maka itulah yang akan menuntun di dalam hidup kita melewati tahun-tahun yang akan semakin rumit ke depan. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu closing di kitab Wahyu, yang berbahagia adalah mereka yang setia. Maka Bapak Ibu, di malam Natal ini, mari kita lihat tetangga kita kiri kanan. Coba kita lihat tetangga kita kiri kanan. Siapakah hari ini yang tidak bersama dengan kita? Bukankah kemarin-kemarin mereka adalah orang yang menggebu-gebu, berapi-api menyatakan, haleluya, ku mau ikut dengan Yesus, haleluya, haleluya. Tapi saya selalu berkata, realistis saja bro. Jangan kata-kata kita mendahului komitmen kita kepada Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saya khawatir begitulah nanti gambaran di surga. Bukankah yang berbondong-bondong menuju Nazaret itu ratusan ribu orang bersama barisan Yusuf dan Maria. Maria itu mengandung, dan Bapak Ibu naik keledai. Dan yang menarik Bapak Ibu, gak pernah keledai itu bempernya seperti mobil Mercedes, empuk sekali. Keledai itu Bapak Ibu jalannya gak jagus, jalan aja. Maka kalau ada seorang ibu yang mengandung, naik di sepeda motor, dibawa ke rumah sakit sampai bisa melahirkan di rumah sakit, melewati jalan setapak, saya salut sekali. Tetapi terkadang justru dari kondisi yang demikianlah kita menemukan Yesus yang hidup. Maka ketika dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, mengajarkan kepada kita itu turun ke dalam hidup kita saat ini. Dengan kemuliaan yang kita terjemahkan tidak ada yang mustahil. Dan hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi setiap kita juga demikian, bersama dengan pemazmur, yaitu Raja Daud, kita imani ketika dikatakan, nyanyian ziarah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam Natal ini kami boleh menghayati satu keheningan ketika Engkau datang di Bethlehem menjadi manusia. Dan itu mengajarkan kami hari ini satu pemahaman yang luar biasa. Di keheningan ibadah penghayatan malam kami Natal ini, kami telah bertemu dengan Sang Firman. Dan itu bukan kemustahilan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami bertumbuh dan melewati tahun ini dengan sukacita. Dan besok kami akan beribadah di dalam ibadah Natal jam 9 pagi. Tolonglah kami semua mengalaminya sehingga sukacita kami sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mazmur 95 ayat 7 dan 8 menyatakan, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Hai Siarkan di Dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Yesus Kristus. Di waktu kamu telah menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Yesus Kristus. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Yesus Kristus. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya
di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah penghayatan Natal malam ini. Kami menyerahkan persembahan ini bukan karena Engkau berkekurangan dan membutuhkan rupiah, tetapi Engkau ingin mengajarkan kami satu rahasia kerajaan Allah, seperti kedatangan-Mu ke tengah dunia yang adalah misteri, tetapi Engkau menjadi kemuliaan. Dan apa yang kami persembahkan ini menjadi kemuliaan bagi-Mu untuk pelayanan dan perluasan Injil-Mu melalui Gereja Metodis Indonesia. Dan Engkau memberkati setiap kami yang menyerahkan persembahan ini. Demikian juga dengan persembahan ucapan syukur yang kami serahkan ke depan. Satu rangkaian persembahan yang memuliakan Engkau, karena kami juga mempersembahkan tubuh dan diri kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan sebagai dupa yang harum kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk para jemaat yang begitu setia Engkau memberkati mereka, menolong mereka menghayati Natal yang adalah satu cara Tuhan mengajarkan kami kesetiaan. Setia pada keluarga, setia pada komitmen, setia pada janji, dan setia pada segala hal yang telah kami naikkan sebagai bentuk keimanan kami kepada Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya kami serahkan semua rangkaian pelayanan kami menjadi sempurna dan jauh dari cacat celah, karena kesetiaan-Mu kepada kami mengilhami kesetiaan kami dalam setiap tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Berkatilah kami hari ini Tuhan, dan topang tolong kami agar perayaan tanggal 25 besok ibadah Natal kami juga bergegas dan penuh kesetiaan. Demikian juga dengan ibadah pergantian tahun tanggal 31 sebagai satu komitmen kepada kami dan kepada Engkau, sehingga nyatalah hadirat-Mu terus menjadi alat bagi kami semakin serupa dengan Engkau. Berkati ibadah 1 Januari, dan terutama Engkau memberkati jemaat yang malam ini juga tidak hadir. Kuasa dan pertolongan-Mu mengingatkan mereka ya Tuhan untuk ucapan syukur dalam ibadah besok yang dirayakan sedunia. Dan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati semua pelayan, dan Engkau menolong semua ya Tuhan panitia yang bekerja. Terutama kami naikkan syukur atas terbelinya rumah tempat ibadah di Gang Kalimantan 2 Ujung, yang masih kami bayarkan tahap kedua dan ketiga, dan juga akan kami bayarkan biaya notaris, dan juga renovasi sedang berlangsung. Kami rindukan kuasa Tuhan menolong sehingga para donatur Engkau kirimkan supaya terrealisasi, dan kami boleh mengalami sukacita besar ya Tuhan. Kami teringat untuk Ibu Novi yang sedang lemah fisik dalam beberapa hari ini, terutama hari ini. Kami berdoa, angkatlah demamnya dan sembuhkan dia supaya mengalami kesehatan malam ini dalam nama Yesus. Berkati Pak Erwin juga yang fisiknya lemah, agar dikuatkan Tuhan merawat Ibu Novi, sehingga hari ini obat-obat atau apapun yang mereka imani karena Engkau bekerja dengan kuat memberi kesembuhan, demamnya hilang dan segar kembali, besok dapat beribadah bersama dalam nama Yesus. Kami mempertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Melani yang sakit di bagian punggungnya supaya Tuhan sembuhkan juga. Kami serahkan Ibu Sarah Chin Hiao juga untuk sakitnya osteoporosis, sembuhkan dalam nama Yesus. Une juga yang sedang baru pemulihan, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur hari ini kami boleh mengalami sukacita, dan Kau terus campur tangan atas hidup kami. Kuasa-Mu menolong kami semua bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan keamanan, ketertiban, dan juga kedamaian Natal di seluruh Indonesia dan dunia.
Engkau menolong juga tempat ini menjadi berkat, jauhkan dari segala intimidasi iblis dan kuasa si jahat. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan dan doa sahabat kami ini, dan sempurnakanlah doa kami ini Bapa di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk sampai pribadi dan kita selesai. Bapak Ibu, sejenak kita menyimak warta jemaat bagi kita pada hari ini. Pimpinan jemaat, majelis dan jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Dan ada yang baru pertama kali? Tidak ada tampaknya. Ya. Selanjutnya ada yang baru pertama kali? Iya, silakan memperkenalkan diri. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Saya Hanyo Kristohang, mahasiswa semester 8 di Universitas Mulawarman Samarinda. Kebetulan adik dari Kebetulan. Adik dari saudari Patrick ya. Iya. Selamat datang, selamat bergabung dengan Yanni Manuel Banjarmasin. Tuhan Yesus beserta kita. Berita sepekan dari yang pertama dari panitia kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damani dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan setia, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Selanjutnya terima kasih untuk UNEK dan keluarga yang sudah menyiapkan konsumsi kita pada malam hari ini. Untuk pelayan dan tata ibadah pada hari Senin tanggal ini kita ralat ya, hari Senin. Hari ini hari Minggu Bapak Ibu. Hari Senin besok tanggal 25 Desember 2023, hari Natal. Kita ibadah jam 9 pagi seperti biasanya. Yang bertugas pelayanan firman Bapak Pendeta Erwin Daud, kemudian liturgis Saudari Patrick Sitohang,
Pemandu pujian Mas Dayanti dan Marali, pemusik Sosyen Anton dan Dabrian, kemudian doa syafaat oleh Bapak Pendeta James Damani, persembahan Bapak Erikson Padang, operator streaming Saudara Opelius Bulo, kemudian operator LCD Natalia Talembanua, penyambut Jumat P2MI. Selanjutnya untuk berita dari panitia Natal di tayangan slide ini ada agenda Natal gereja kita sekaligus ibadah minggu dan tutup tahun serta ibadah tahun baru. Tolong diperhatikan Bapak Ibu semuanya untuk kita bersama-sama bergabung bersama-sama ibadah di gereja Metodis Manuel Banjarmasin di tempat ini. Selanjutnya untuk penggalangan dana Natal ditayangkan di slide. Kemudian yang kedua dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan untuk kas panitia Natal, serta persembahan persepuluhan dan ucapan syukur. Kemudian persembahan minggu Desember 2023 dan kehadiran jemaat ditayangkan di slide, bisa dibaca. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, hari ini ibadah umum diadakan doa untuk anak sekolah yang akan ujian, karena hari ini sebenarnya adalah hari Minggu dan kita gabung untuk ibadah perayaan Natal, jadi 1 kali ibadah. Kemudian tidak lupa juga kita bersukacita dengan jemaat kita yang berulang tahun pada bulan Desember 2023. Ada saudara kita Delprian Daci, kemudian Evangelista Stefi Daud, selanjutnya Theodora Rogates Yanipar, Sosyen Vesely Damani, kemudian Ibu Natalia, Sri Wahyuni, selanjutnya ada ultah pernikahan Bapak Pendeta James Damani dan Ibu. Selanjutnya untuk pokok-pokok doa ditayangkan di slide, dan yang berikutnya yang keempat Komisi Pendidikan Agama Kristen, ada pelayanan kelas katekisasi dan gemar membaca Alkitab, ada ditayangkan di slide di atas. Kemudian selanjutnya silahkan dibaca di slide, kita ada dari Komisi Diakonia Sosial P3MI, kemudian dari PWNI akan mengadakan retreat Natal pada tanggal 27 sampai 28 Desember bertempat di Rembulan Quest House, Banjar Indah. Untuk sidang PGI wilayah Kalimantan Selatan, DMI Manuel Banjarmasin juga ikut berpartisipasi. Selanjutnya yang ke-9 ada panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja atau PPLPG. Silahkan dibaca pada layar slide. Ya, demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2024. Tuhan Yesus beserta kita. Silakan kita bersalam-salaman untuk berdiri ke depan. Selamat Hari Natal. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We
Pak Menteri kaya, Pak? Enggak.